Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berjumlahkan 3 orang. Yang pertama Wahyu Oktavian, Muhammad Fahri, dan saya sendiri Hendrik Nurfatoni. Di sini kami membuat web sistem absensi pegawai program studi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, baik, sebelumnya akan saya jelaskan dulu sistemnya bagaimana, yaitu sistem absen pegawai berbasis web program studi Universitas Ahmad Dahlan adalah sistem absensi berbasis web, aplikasi yang diperuntukkan pegawai studi Universitas Ahmad Dahlan. Sistem tersebut digunakan oleh admin sebagai pengelola absensi dan pegawai yaitu dosen, staf, dan tata usaha. Next. Nah, tujuan dari proyek ini untuk mengubah sistem absensi pegawai program studi Universitas Ahmad Dahlan yang manual menjadi digital dan mempermudah absensi dari jarak jauh jika masih dalam keadaan work from home. Lanjut. Berikut adalah prosedur absensi yang akan berjalan pada program studi Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama itu pegawai melakukan absensi pada saat datang dan pulang kerja. Admin akan masuk ke sistem absensi untuk memeriksa absensi masing-masing pegawai. Yang ketiga, admin akan merekap data absensi dengan rentang waktu selama sehari maupun sebulan. Yang terakhir itu, admin membuat laporan absensi. Nah, perbedaan prosedur antara sistem yang sedang berjalan dari yang sekarang maupun yang diharapkan nanti. Nah, yang ada 5 perbedaan. Yang sekarang, mengubah alat fingerprint menjadi menggunakan web aplikasi. Nah, yang sekarang lagi yang kedua itu mengantri absensi cukup lama. Yang akan diharapkan itu absensi cukup mudah. Yang ketiga itu alat yang cukup mahal. Nah, yang diharapkan yang sekarang ini aplikasi dengan pembuatan yang murah. Yang sekarang lagi yang keempat itu kerusakan alat bisa terjadi karena sering digunakan. Nah, yang diharapkan yang keempat yang sekarang ini, kerusakan sistem jarang terjadi dan mudah diperbaiki. Sistem yang diinginkan yang sekarang ini, pembuatan laporan terkendala apabila alat rusak. Nah, yang diharapkan yang sekarang, laporan dapat dibuat dengan mudah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri. Ya, oke, baik. Terima kasih pada saudara Tony yang telah mempresentasikan sebelumnya. Baik, di sini selanjutnya adalah proses bisnis kondisi saat ini. Oke, sistem absensi saat ini masih menggunakan absen melalui Google Form. Pada saat work from home atau WFH, bahkan menggunakan mesin fingerprint. Pada saat work from home office yang memerlukan kinerja ekstra untuk mengolah data absensi tersebut. Pada saat absensi melewati Google Form atau sejenisnya, data absensi sulit direkap oleh admin dan pegawai. Juga tidak dapat melihat riwayat absensi yang telah dilakukan pada harian ataupun bulanan. Dan juga tidak ada verifikasi absen oleh administrasi. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian proses bisnis yang diharapkan. Yang pertama di situ kita lihat ada tabel karyawan. Nah, di situ yang pertama adalah masuk kerja, selanjutnya melakukan absensi, selanjutnya verifikasi absen, dan absen berhasil. Nah, di sini ada tampilan admin. Pertama, admin melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke halaman utama website. Selanjutnya menu absensi karyawan. Dan setelah itu admin merekap data absensi. Setelah itu membuat laporan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tabel fungsional rekrutmen. Di sini yang pertama, pengguna dapat memasukkan nama, nomor pegawai, alamat email, jenis kelamin, foto, dan jabatan. Yang kedua, sistem harus menampilkan isian data yang harus diisi oleh pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat mengupload file dalam bentuk foto. Yang keempat, sistem harus mencatat data pegawai yang mengisi data. Yang kelima, pengguna dapat melihat data pegawai.
Selanjutnya, tabel non-functional recruitment atau NFR. Yang pertama, operasional, yaitu digunakan pada sistem operasional Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7. Spesifikasi komputer minimum Pentium 3. Selanjutnya, kebutuhan memori 123 MB sampai dengan 256 MB RAM. Selanjutnya di situ ada kinerja. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan 990 sampai dengan 1000 atau 90%. Selanjutnya sistem harus mampu mengolah data sekurang-kurangnya 8 data dalam setiap detik. Selanjutnya ada sistem security. Sistem aplikasinya maupun database-nya dilengkapi password. Selain itu, sistem harus dapat memastikan bahwa yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang. Selanjutnya di situ ada informasi digunakan untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Digunakan untuk menampilkan prosedur pengguna baru. Digunakan untuk menampilkan prosedur absensi. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kelas diagram. Relasi antar kelas, karyawan dan bagian. Setiap objek yang ada di kelas karyawan memiliki satu atau banyak terhadap objek kelas bagian. Atribut dari karyawan membutuhkan atribut bagian untuk melengkapi data. Karyawan dan admin. Karyawan bergantung pada admin karena admin yang membuat data dan akun karyawan. Karyawan dan absensi. Data absensi ada karena dibuat oleh karyawan. Yang terakhir, admin dan absensi. Hubungan dari kelas ini adalah pada operasi confirm dan rekap data yang dilakukan oleh admin pada absensi. Nah, selanjutnya kita ada metode dan alur-alur kelas diagram. Kita ke metode dulu. Yang pertama adalah kelas karyawan. Terdapat operasi insert untuk memasukkan data seperti foto, save untuk menyimpan data diri, edit untuk mengubah data diri yang diperlukan tetapi tidak ada absensi dan bagian. Yang kedua ada kelas admin. Di situ terdapat operasi insert yang membuat data atau masukkan data karyawan, save untuk menyimpan seluruh data yang diolah, edit untuk mengedit data karyawan dan data diri, delete untuk menghapus data yang diolah, confirm untuk menginformasi data absensi. Manage yaitu manajemen absensi untuk dibuat laporan. Yang ketiga ada kelas bagian. Ini merupakan bagian pada karyawan oleh admin untuk save menyimpan data tersebut dan untuk edit di bagian karyawan oleh admin. Yang terakhir ada absensi, kelas absensi. Ini merupakan operasi print untuk mencetak laporan absensi oleh admin. Selanjutnya yang C itu alur kelas diagram. Yang pertama kelas admin mempunyai agresi dan kelas karyawan karena admin ini dapat berdiri sendiri. Kemudian banyak pegawai dapat diolah dalam banyak admin, jadi money to money sistemnya. Yang kedua adalah kelas bagian tidak dapat berdiri sendiri sebab ia harus ada kelas pegawai. Setiap pegawai hanya memiliki satu bagian, jadi one to one. Yang ketiga, kelas absensi berasal dari kelas pegawai yang mengisinya satu absensi. Diisi banyak kali oleh pegawai dalam satu hari, jadi one to many. Yang terakhir, absensi kemudian diolah oleh kelas admin dalam konfirmasi dan rekap absensi. Satu admin hanya dapat mengolah banyak absensi, jadi one to many. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjut oleh Saudara Wahyu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Octavian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fahri. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ialah use case. Use case di sini terdapat dua aktor, yaitu pegawai dan admin. Untuk admin, memiliki proses login, admin dan pegawai. Lalu, untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti berikut. Di role admin, modul menambah pegawai, input no more admin, diberi kode spesifik untuk bagian universitas. Kemudian admin memberi password default kepada user atau pegawai, kemudian input foto tidak ada
karena foto hanya bisa diupdate oleh admin, oleh user atau pegawai. Lalu modul data pegawai yaitu untuk menampilkan data setiap anggota. Kemudian modul kehadiran, 1. Konfirmasi kehadiran, data muncul ketika user telah klik tombol entry kehadiran dan pada hari saat ini juga. Kemudian ketika admin klik tombol konfirmasi, maka data akan hilang tapi tidak terhapus dan mengubah status menjadi satu tabel pada present kolom status. Dan ketika admin klik tombol tolak, maka data akan hilang tapi tidak terhapus dan mengubah status menjadi 2 pada tabel present kolom status. Kemudian yang kedua, tabel kehadiran, data hanya tampil siapa saja yang absensi per hari. Kemudian rekap kehadiran, data tampil untuk per bulan dan telah dikonfirmasi. Lalu pada profil, bisa mengubah password dan email. Lalu nama tidak bisa ditetapkan, namanya tetap administrator. Lalu pada role user atau pegawai, di modul profile, bisa mengubah semua data kecuali bagian kerja hanya bisa diubah oleh admin. Kemudian bisa mengubah email dan password. Kedua, kehadiran. Kehadiran terdapat 3, yaitu entry kehadiran. Ketika user sudah entry data absen berstatus menunggu konfirmasi dan 0 pada tabel present dan kolom status. Kedua, tabel kehadiran menampilkan data absen per user dan per tiap bulan. Ketiga, rekap kehadiran menampilkan data per bulannya. Lalu kita masuk ke diagram activity. Diagram activity, sini dimulai dari admin, yaitu admin melakukan login, lalu admin mengisi email dan password. Sebelum itu sistem sudah menampilkan halaman login, lalu setelah itu menampilkan halaman dashboard. Dan di halaman dashboard, admin bisa menambahkan pegawai, lalu sistem menampilkan form penambahan pegawai, lalu menampilkan berhasil tambah pegawai. Lalu baru bisa pegawai melakukan login. Pegawai melakukan login dengan mengisi email dan password. Lalu sistem menampilkan halaman utama dan lalu pegawai melakukan absensi dan sistem menampilkan menu absensi. Selanjutnya pegawai mengisi dengan memilih jenis kehadiran. Kemudian sistem tersebut memberitahu untuk konfirmasi ke admin, lalu sistem menampilkan status kehadiran. Kemudian pegawai melihat status kehadiran dan aktivitas berakhir di pegawai. Lalu untuk menampilkan tabel kehadiran, untuk merekap kehadiran, sistem menampilkan tabel kehadiran, lalu admin merekap kehadiran dan mencetak kehadiran dalam bentuk PDF. Dan aktivitas berakhir di sistem setelah melakukan cetak. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.